Pernahkah kamu merasa bingung atau tidak yakin tentang siapa sebenarnya dirimu dan apa yang kamu inginkan dalam hidup? Jika iya, kamu tidak sendirian. Menurut penelitian, 90% orang berpikir bahwa mereka mengenal diri mereka. Tetapi kenyataan yang mengejutkan adalah hanya 10% yang benar-benar tahu. Ini berarti mayoritas orang menjalani hidup mereka tanpa menyadari siapa mereka atau apa yang mereka inginkan dalam hidup. Tanpa disadari, kita sering kali mencoba menjadi orang yang orang lain inginkan dan melakukan apa yang orang lain inginkan. Akibatnya, kita malah menjalani hidup orang lain daripada hidup kita sendiri. Dalam video ini, kita akan menunjukkan bagaimana cara mengenal diri dalam 10 langkah yang teruji, sehingga kamu bisa mulai menjalani hidup dengan tujuanmu sendiri. Setelah kamu mengenal diri sendiri, kamu dapat mulai berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Langkah 1. Kenali tipe kepribadianmu. Apakah kamu menyadari atau tidak, kamu telah mengikuti tes kepribadian sejak masih kecil? Ingatkah pertanyaan-pertanyaan di sekolah yang menanyakan, bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Apakah kamu suka bersama orang lain atau lebih suka sendiri? Apakah kamu suka mencoba hal baru atau lebih suka hal yang sudah kamu tahu? Pertanyaan-pertanyaan itu dirancang untuk membantu guru memahami cara terbaik mengajarkan setiap muridnya. Meskipun guru mungkin tidak menggunakan istilah yang sama, mereka menilai tipe kepribadianmu. Mengetahui tipe kepribadianmu itu penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia dan orang di sekitarmu. Ini juga dapat membantu kamu memahami kelebihan dan kelemahanmu. Ada banyak tes online gratis yang dapat kamu ambil untuk mengetahui tipe kepribadianmu. Cukup lakukan pencarian di Google. Langkah 2. Pahami kelebihan dan kelemahanmu. Banyak dari kita menjalani hidup tanpa benar-benar tahu apa kelebihan kita. Kita hanya menjalani hidup, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tetapi jika kamu ingin sukses dalam hidup, penting untuk memahami kelebihan dan kelemahanmu. Kelebihanmu adalah hal-hal yang alami bagimu. Itu adalah hal-hal yang suka kamu lakukan dan kamu menikmatinya. Dan biasanya kamu cukup baik melakukannya. Di sisi lain, kelemahanmu adalah hal-hal tidak datang dengan alami bagimu. Itu adalah hal-hal yang kamu hindari karena menantang atau membuatmu merasa tidak nyaman. Mengetahui kelebihan dan kelemahanmu dapat membantumu fokus pada hal-hal yang paling penting bagimu dan menemukan cara untuk meningkatkan area di mana kamu lebih lemah. Jangan takut untuk meminta pendapat jujur dari teman dan keluargamu. Mereka seringkali lebih baik dalam melihat kelebihan dan kelemahan kita daripada kita sendiri. Langkah 3. Kenali passion dan apa yang membuatmu bahagia. Pernahkah kamu mendengar pepatah, lakukan hal yang kamu cintai, dan kamu tidak akan pernah merasa bekerja seharipun dalam hidupmu? Meskipun itu mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi mengikuti pasionmu dapat membawa kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Pasionmu adalah sesuatu yang membuatmu tertarik dan kamu sangat peduli tentang itu. Ini adalah sesuatu yang memotivasimu dan membuatmu bersemangat. Ketika kamu bersemangat tentang sesuatu, itu tidak terasa seperti pekerjaan. Itu adalah kegiatan yang kamu nikmati dan biasanya kamu cukup baik melakukannya. Bagi beberapa orang, passion mereka adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui sejak kecil. Tetapi bagi orang lain, dibutuhkan sedikit pencarian untuk mengetahui apa yang membuat mereka bersemangat. Jika kamu tidak yakin apa pasionmu, ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Salah satunya adalah memikirkan kegiatan yang kamu nikmati saat melakukannya dalam waktu luangmu. Apa kegiatan yang membuatmu melakukannya sampai lupa waktu? Apa hal-hal yang membuat kamu bersemangat bahkan saat kamu tidak melakukannya? Itu biasanya merupakan indikator yang baik. Langkah 4. Jujur dengan diri sendiri tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup.
Tidak mudah untuk jujur dengan diri sendiri tentang apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita sering memiliki gambaran yang cukup baik tentang apa yang tidak kita inginkan, tetapi ketika ditanya apa yang kita inginkan, kita cenderung menjadi agak samar. Sebagian dari alasan ini adalah kita takut merasa kecewa. Kita tidak ingin menetapkan tujuan terlalu tinggi dan kemudian merasa kecewa. Tetapi jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang kita inginkan, bagaimana kita akan mencapainya? Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan ini adalah dengan mengambil langkah-langkah kecil. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai. Begitu kamu mencapai tujuan kecil itu, kamu akan mulai membangun momentum dan kepercayaan diri. Dan seiring dengan memperoleh momentum dan kepercayaan diri, kamu dapat mulai menetapkan tujuan-tujuan yang lebih besar. Hal yang paling penting adalah jujur dengan dirimu sendiri tentang apa yang kamu inginkan. Begitu kamu jelas tentang itu, segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Langkah 5. Terima perubahan dan bersedia tumbuh serta belajar hal baru. Menurut penelitian, rata-rata seseorang hanya menggunakan sebagian kecil dari potensi otak mereka. Ini berarti ada banyak potensi yang belum tergali dalam otak kita. Kunci untuk membuka potensi itu adalah menerima perubahan dan bersedia tumbuh, serta belajar hal baru. Perubahan mungkin menakutkan, tetapi juga menyenangkan. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan memperluas pandangan hidup. Salah satu cara terbaik untuk menerima perubahan adalah memiliki pikiran yang terbuka, menjadi penasaran, dan menjelajahi hal-hal baru. Bersedia untuk keluar dari zona nyamanmu, dan ketika kamu membuat kesalahan, belajarlah darinya dan lanjutkan. Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari, jadi sebaiknya kita menerimanya. Langkah 6. Rawat dirimu sendiri secara fisik, emosional, dan mental. Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, penting untuk merawat diri sendiri secara fisik dan mental. Jika kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, pastikan kamu merawat tubuh dan pikiranmu. Kesehatan fisik itu penting karena dua alasan. Pertama, jika kamu tidak sehat secara fisik, akan sulit untuk mencapai apapun dalam hidup. Kamu membutuhkan energi dan kekuatan untuk mengejar tujuanmu. Kedua, merawat kesehatan fisikmu akan membantumu merasa baik tentang dirimu sendiri. Ketika kamu terlihat dan merasa baik, lebih mudah untuk percaya pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mencapai kesuksesan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kamu tidak sehat secara mental, akan sulit untuk fokus pada tujuanmu dan mengejar pasionmu. Kamu perlu kemampuan untuk mengatasi stres dan mengelola emosimu. Langkah 7. Perhatikan bagaimana perasaanmu. Perasaanmu adalah indikator terbesar tentang bagaimana kamu sebenarnya secara emosional. Jika kamu terus-menerus merasa stres, cemas, atau marah, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Penting untuk memperhatikan perasaanmu dan mencari tahu apa yang menyebabkannya. Begitu kamu tahu penyebabnya, kamu dapat mulai menemukan solusinya. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa orang yang memperhatikan perasaan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya, tingkat persentase tercapainya tujuan mereka lebih tinggi. Langkah 8. Sadari pikiran bawah sadarmu. Tahukah kamu bahwa pikiran bawah sadarmu bertanggung jawab atas 95% perilakumu? Ini berarti sebagian besar dari apa yang kamu lakukan ditentukan oleh pikiran bawah sadarmu. Jika kamu ingin sukses dalam hidup, penting untuk menyadari pikiran bawah sadarmu. Apakah mereka positif atau negatif? Apakah mereka mendukung tujuanmu atau merusaknya? Sayangnya, kebenarannya adalah bahwa kebanyakan orang memiliki pikiran bawah sadar yang negatif daripada positif. Kabar baiknya adalah kamu dapat mengubah pikiran bawah sadarmu.
Kamu dapat melatih pikiranmu untuk berpikir lebih positif tentang dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mencapai kesuksesan. Langkah 9. Hidup di momen saat ini sebanyak mungkin. Jika kamu sering merasa khawatir tentang masa depan atau terus-menerus terperangkap masa lalu, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Itu karena kesuksesan terjadinya di saat ini. Ini adalah hasil dari mengambil tindakan dan membuat hal-hal terjadi di saat ini dan sekarang. Cara terbaik untuk mencapai kesuksesan adalah hidup di momen saat ini sebanyak mungkin. Fokus pada apa yang kamu lakukan saat ini dan nikmati prosesnya. Ketika kamu sepenuhnya hadir di saat ini, kamu akan dapat memberikan yang terbaik untuk semua yang ingin kamu capai, dan itulah saat kamu paling mungkin mencapai kesuksesan. Salah satu cara sederhana untuk hidup lebih dalam momen saat ini adalah dengan berlatih kesadaran. Kesadaran adalah tindakan menjadi hadir dan sadar akan pikiran, emosi, dan sekitarmu. Ini tentang hidup dalam momen saat ini dan tidak membiarkan pikiranmu melayang. Langkah 10. Kenali nilai-nilai dirimu. Nilai-nilai dirimu adalah hal-hal yang penting bagimu. Mereka membimbing keputusanmu dan membentuk perilakumu. Jika kamu ingin sukses dalam hidup, penting untuk mengenali nilai-nilai dirimu dan memastikan bahwa mereka sejalan dengan tujuanmu. Tanyakan pada dirimu apa yang penting bagimu. Apakah itu keluarga, teman, kebebasan, atau uang? Begitu kamu mengetahui nilai-nilai dirimu, kamu dapat mulai membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ketika nilai-nilaimu dan tindakanmu sejalan, kamu akan lebih mungkin mencapai kesuksesan. Kunci kesuksesan dalam hidup adalah mengenal diri sendiri. Begitu kamu tahu siapa dirimu sebenarnya dan apa yang membuatmu bahagia, kamu dapat mulai berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu kuat secara mental dan hidup sejalan dengan nilai-nilaimu, kamu akan lebih mungkin mencapai kesuksesan. Jadi luangkan waktu untuk mengenal dirimu sendiri dan mulailah menetapkan tujuanmu. Dan tidak masalah berapa umur kamu saat ini, tidak pernah terlambat untuk mulai menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat,